Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini masih tentang kasus Vina, dan kali ini tentang tim pencari fakta, yaitu Nenek Elsa Syarif ya. Nenek Elsa Syarif belakangan ini viral karena tanggapannya yang berat sebelah, tanggapannya yang ngawur ya. Kita lihat video lengkapnya. Kali ini netizen masih ya nanggapin tentang Nenek Elsa ini ya, yang dianggap netizen tim pencari fakta atau tim pencari fulus. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, menteror, mengintimidasi, dan mendemo dan memberikan keterangan kebencian kepada publik bahwa kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan. Hai. Sudah kehabisan akal rupanya. Ingat ya, di saat apa yang Anda sampaikan tidak mampu dibuktikan, maka apa yang disampaikan ada konsekuensi hukum. Ya. Karena apa yang disampaikan cukup tendensius, jadi hal tersebut tidak lagi masuk delik aduan. Maka berhati-hatilah dengan apa yang disampaikan. Di saat Anda tidak mampu mempertanggungjawabkannya, tidak mampu membuktikannya, maka dapat dipastikan ada konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan. Ingat itu baik-baik. Memang sih di usia emak-emak tersebut lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya, lagi mengemaskannya. Saking mengemaskan dan lucu dan imutnya, pengen deh rasanya nyentil lambungnya. Tanpa harus pansos di peristiwa dan perkara ini saja, pihak-pihak tertentu yang memang terjun ke lapangan, turun ke lapangan, rasanya sudah memiliki popularitas yang cukup baik, sudah memiliki track record yang baik. Maka bila dikatakan pansos entah untuk suara atau politik dan lain sebagainya, rasanya Anda harus belajar lagi cara berpikir yang baik. Takutnya otak Anda sedang bergoyang layaknya Inul Daratista. Iya, agak sengklek, jadi sulit untuk dibuat stabil. Makanya banyak-banyak minum vitamin J. Ya, vitamin J alias vitamin Jojo Dog. Jadi diam saja bila Anda tidak paham dengan apa yang terjadi. Maka alangkah lucu saja di saat pihak-pihak tertentu memiliki itikat baik untuk mencari keterangan, terjun ke lapangan, bertemu dengan cukup banyak narasumber untuk mencari kebenaran yang faktual, namun dikatakan seperti apa yang disampaikan, aneh. Karena tidak ada satupun narasumber, satupun kalimat, ataupun satu pernyataan dari sebuah pertemuan yang mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Sama sekali tidak ada. Bahkan untuk mengintimidasi pun terlalu jauh rasanya. Bahkan ada begitu banyak hal baik yang dilakukan pihak-pihak tertentu tersebut terhadap narasumber yang memang diajak bertemu, diajak berbicara. Bahkan ada begitu banyak hal yang didapat dari pihak-pihak tertentu tersebut terjun ke lapangan. Hal-hal yang sebelumnya tertutupi malah terbuka dengan sendirinya. Bahkan dengan sukarela ada begitu banyak pihak-pihak yang ingin ikut andil dalam perkara dan peristiwa ini. Maka bila dikatakan seperti apa yang disampaikan emak-emak yang otaknya agak sengklek, maka sepertinya harus segera diperiksakan ke IGD, UGD, rawat inap, bahkan operasi otak. Takutnya di saat pembagian otak tidak hadir, namun di saat pembagian perut dan rekening paling depan. Namun jangan-jangan, sepertinya jangan-jangan. Ya, mungkin saja patut diduga yang melakukan apa yang disampaikan adalah diri dia sendiri dengan timnya. Ya, cerminan diri dia sendiri dan timnya. Karena sepertinya yang memang melakukan hal tersebut adalah diri dia sendiri dan timnya. Buktinya mengaku
sebagai tim independen, tim pencari fakta. Namun kenyataannya malah menjadi kuasa hukum dari pihak-pihak tertentu. Ayo, makanya ngaca. Punya cermin nggak di rumah? Jangan-jangan. Ayo ngaku. Sudahlah. Hai. Oh, semakin pusing gua. Elsa Sarif ini tim pencari Elsa fakta Sarif apa benar-benar lawirnya lucu. RT Pasren? Kalau Anda itu sebagai seorang tim pencari fakta, mestinya Anda itu berdiri di tengah-tengah, mencari fakta-fakta hukum. Bukan ini malah bicara tentang RT Pasren, Anda sebut klien Anda, klien saya gitu. Itu kan berarti Anda itu pengacaranya RT Pasren dong, bukan tim pencari fakta. Sebab Anda itu sebagai lawyernya RT Pasren kalau itu klien Anda. Kalau Anda itu tim pencari fakta, mestinya Anda itu berdirinya di tengah, nggak kayak gitu. Alah, ambo lah ngomong dhewe karo kathokmu, mbo. Assalamualaikum nenek. Kalau tidak tahu masalah tidak usah dikomentari. Diam di rumah, piara cucu, ya nenek ya. Gak usah ngomong ngawur ngelantur. sampai di mana-mana itu ngomongnya itu. Gak tahu ngomongnya ini orang ini. Aduh, ini namanya istilahnya manusia biawak. Ya nenek, kamu itu manusia biawak nenek. Maksudnya Kalau darat tidak bisa, tahu air tinggal bisa gitu, tidur Pak. urus cucu itu nenek ya. Oke, salam waras nenek. Mak, jangan ngawur ta. Itu cuma nama panggilan, bukan ganti nama dari Dukcapil. Wah. Kayak emak ini dapat uang kok ikut-ikut mojakno Peggy Setiawan kuli bangunan. Dari dulu kerjanya memang kuli bangunan, bukan menjadi kuli bangunan waktu habis kejadian itu. Ojo ngawur, Mak. Izin ya Bu, saya state video Ibu ini ya. Ini buat Ibu ya. Saya kasih tahu ya. Ini buat anak-anaknya juga ini. Bu, sadar. Ayo sadar. Udah tua, Bu. Sekarang Ibu membela Pak Pasren ya. Kemarin jadi tim pencari fakta. Kata Ibu ya. Itu banyak di kita ngelihat tuh, baik di televisi, baik pun di media sosial ini ya. Nah sekarang Ibu menjadi pengacaranya Pak Pasren ya, tim kuasa ya, tim kuasanya Pak Pasren. Jadi Ibu itu dari sana udah pindah ke sini, udah itu pindah kemana lagi? Kalau memang Pak Pasren itu nggak bersalah Bu ya, kenapa dia harus sembunyi? Kenapa dia nggak berani menampakkan diri sama anaknya? Jelaskan dengan masyarakat, jelaskan dengan orang tua narapidana yang 7 di dalam ataupun sama orang tuanya Peggy. Ya, kenapa harus disembunyikan? Ya, karena dia betul-betul nginap di sana. Jadi Pak Pasren itu mau mengatakan nggak bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Makanya dia sembunyi. Makanya rombongan Ibu itu nutupin. Kalau nggak ditutup-tutupin, temuin ya masyarakat itu. Saya udah ngelihat Ibu ini kemarin mencari tim fakta, sekarang menjadi tim kuasanya Pak Pasren ya sama anaknya. Mau Ibu ini apa? Mau menghancurkan hukum di negara Republik Indonesia ini? Walaupun kami masyarakat seperti ini bodoh Bu,
Tapi kami punya hak juga di Republik Indonesia ini. Kalau ibu mau mengacak-acak hukum di negara ini, ibu berlawanan dengan masyarakat, termasuk saya. Oke. Ya. Ingat Bu, ibu satu saat nanti bakal mati, begitu juga saya. Kita butuh masyarakat. Enggak selamanya uang itu bisa ibu nikmati. Enggak semua uang yang ibu punya itu bisa memenuhi keinginan ibu. Itu salah ibu. Kalau menurut saya anak-anaknya ini ya bodoh, tidak bisa menilai orang yang salah dan benar. Ibu harus ingat, seumur hidup ibu pernah nggak kejadian seperti ini? Masyarakat membela orang yang salah. Hah? Apalagi membunuh dan memperkosa. Ada nggak selain Peggy ini? Saya rasa Bu, ibu belum pernah ketemu. Baru sekali ini. Karena ini betul-betul Bu salah Bu. Penegak hukum kita itu salah. Masyarakat bisa menilai. Ya, hati nurani masyarakat itu sudah bicara bahwa itu betul-betul salah. Contohnya di sidang kemarin ya, baik Bapak Kapoldanya ngomong salah ya, di persidangan hari Senin kemarin salah juga. Karena kenapa? Tuhan itu tidak akan mengizinkan kalian itu berbohong. Ingat itu ibu. Muak saya ngeliat ibu itu, sumpah. Kalau bisa saya ketemu sama ibu ini, berdebat sama ibu, saya mau berdebat sama ibu itu. Bener. Oke, itu dia videonya tentang Nenek Elsa Syarif ya, dan tanggapan netizen. Gimana menurut kalian ya? Wah, nenek ini udah tua ya, tapi bukan mencontohkan yang bagus ya kan. Udah dibentuk tim pencari fakta, tapi tetap juga tidak ada titik terangnya ya. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.